Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my channel, Arnisa Putri Channel. Halo adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat ya. Oke adik-adik semuanya, untuk kelas 11 semester 1, materi pertama kita adalah materi hidrokarbon. Pernah nggak adik-adik membakar sebatang kayu? Sepotong kayu, ya. Nah, apa hasil pembakarannya? Pasti menjadi hitam kan, menjadi arang. Nah, itu adalah senyawa karbon, bukti adanya senyawa karbon. Jadi apapun yang kita bakar yang menghasilkan hitam atau warna hitam menandakan bahwa itu mengandung senyawa karbon. Nah, sekarang kita melihat perkembangan senyawa karbon. Pada mulanya, pada zaman dahulu di Mesir kuno mengatakan bahwa senyawa karbon itu terdapat dalam semut yang mengandung formalin, dan kemudian ada di Mesopotamia yang mengatakan bahwa senyawa karbon terdapat pada gurita atau tinta gurita. Nah, pada zaman dahulu disimpulkan bahwa senyawa karbon itu hanya terdapat berasal dari makhluk hidup sehingga disebutkan dengan senyawa organik juga. Nah, kemudian pendapat tersebut terbantahkan oleh Friedrich Wöhler yang melakukan percobaan di laboratorium ketika dia mensintesis urea. Ditemukan bahwa senyawa karbon terdapat dalam urea, sehingga senyawa karbon yang sekarang disebut juga dengan senyawa organik karena dapat berasal dari tumbuh-tumbuhan dan benda yang tidak hidup. Sehingga dapat disimpulkan bahwa senyawa karbon tidak hanya berasal dari makhluk hidup, tetapi juga makhluk yang tidak hidup. Sehingga senyawa karbon disebut juga dengan senyawa organik karena mengandung atom atau unsur karbon. Nah, untuk sumber senyawa karbon sendiri dapat berasal dari tumbuhan dan hewan, ada juga batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Oke adik-adik semuanya, sekarang kita mau mengidentifikasi adanya atom karbon dan hidrogen dalam suatu senyawa organik. Caranya bagaimana? Caranya itu kita adakan pembakaran, di mana karbon kalau kita bakar akan menghasilkan karbon dioksida. Itu kalau pembakarannya sempurna. Tapi kalau pembakarannya tidak sempurna, karbon kita bakar akan menghasilkan karbon monoksida. Coba kita perhatikan reaksi berikut. Mana pembakaran sempurna, mana yang tidak sempurna. Oke, perhatikan, karbon kita reaksikan dengan oksigen atau kita bakar menghasilkan karbon dioksida, ini kita sebut dengan pembakaran sempurna. Sementara karbon yang kita reaksikan dengan oksigen menghasilkan karbon monoksida, ini merupakan pembakaran yang tidak sempurna. Nah, dengan cara ini kita dapat mengidentifikasi suatu zat adanya karbon dalam suatu senyawa tersebut. Nah, yang kedua, untuk mengetahui adanya karbon dalam suatu senyawa tersebut dengan cara kita mengalirkan karbon dioksida ke dalam misalnya kita anggap CaOH 2 kali atau larutan kapur. Nah, nanti akan menghasilkan air kapur yang keruh. Kita lihat reaksinya. Karbon dioksida kita alirkan ke dalam CaOH 2 kali. Nah, karbon dioksida kita alirkan ke dalam CaOH 2 kali akan menghasilkan CaCO3. Ini adalah kapur, ada air. Nah, di sini air kapurnya ini nanti akan keruh yang menandakan adanya karbon dioksida dalam senyawa tersebut. Nah, kalau mengidentifikasi atom hidrogen bagaimana? Caranya adalah dengan melalui reaksi. Misalnya ada reaksi kita panaskan suatu zat, kemudian kita ambil kertas kobalt yang berwarna biru, kita tutup pada permukaan tabung tersebut, kemudian ketika kita angkat kembali, jika dia berwarna merah muda, itu menandakan bahwa adanya hidrogen dalam senyawa karbon tersebut atau senyawa organik tersebut. Itu dia cara mengidentifikasi adanya atom CH dalam suatu senyawa. Oke, sekarang kita masuk pada kekhasan atom karbon. Nah, kenapa kira-kira atom karbon itu spesial? Apa sih kelebihannya dari atom yang tidak dimiliki oleh atom lain? Sekarang kita lihat. Yang pertama, atom karbon itu merupakan atom golongan 4A. Jika dia atom golongan 4A, maka dia memiliki elektron valensinya 4. Kita perhatikan.
Jika elektron valensinya 4 atau elektron kulit terluarnya 4, maka 4 kulit terluar tersebut dapat mengikat unsur lain yang sama atau berbeda. Ini dia, karbon dengan 4 elektron valensi, di mana nanti elektron valensinya ini mampu berikatan dengan sesama atom C atau atom yang berbeda. Yang kedua, atom karbon mampu memiliki beberapa ikatan. Yang pertama ikatan tunggal, yang kedua ikatan rangkap 2, yang ketiga ikatan rangkap 3. Coba kita lihat. Ikatan tunggal kita cuma lambangkan dengan strip 1 aja. Kemudian rangkap 2, strip 2 atau kayak sama dengan rangkap 3. 3 buah stripnya. Itu adalah ikatan rangkap 3. Sekarang kita lihat satu persatu bagaimana ikatan tersebut atom tersebut berikatan dengan atom lainnya. Nah, kalau di atom C tunggal seperti ini tulisannya, cuma stripnya 1, ikatannya cuma 1 aja. Kalau rangkap 2 seperti ini, ikatan C dengan C, C dengan C. Ingat, C tadi kan tangannya 4 atau elektron valensinya 4. Jika C yang 1 ini sudah mengikat 2 buah atom C lainnya, berarti dia butuh berapa lagi untuk diikat? Ya, 2 lagi karena tadi maksimalnya di 4. Di sini ada C1, di sini ada C1. Ini juga 1, ini juga 1. Oke. Kalau rangkap 3, C rangkap 3. Oke, C ini udah 3 ikatannya nih. Butuh berapa lagi dia berikatan dengan atom lain? 1 lagi ya. Ini 1, ini juga 1 agar dia stabil. Oke, itu dia ciri atau kekhasan atom karbon yang kedua. Yang ketiga bagaimana? Yang ketiga, coba perhatikan. Oke, sekarang kita lihat kekhasan atom karbon yang ketiga, yaitu memiliki jenis ikatan C primer, C sekunder, C tersier, dan C kuartener. Kalau C primer ini kita sering tuliskan dengan 1 kayak derajat gitu. Caranya yaitu C mengikat 1 atom C lainnya, 1 atom C lain. Nah, bagaimana contohnya? Lihat sini. 1 ini dengan ini. C dengan ini kan sama-sama C ini mengikat cuma 1 C atom yang lainnya. Jadi, kalau C ini sudah ada tangannya 1, berarti tangannya ada 3 lagi. 1 2 3, 1 2 3. Jadi ini disebut dengan C primer, atau untuk lebih mudahnya C primer itu jika ada dalam rantai itu kita tulis ditandakan dengan adanya CH3. Itu adalah C primer. Yang berikutnya C sekunder. C sekunder sering kita tuliskan dengan 2 derajat gitu. Artinya 1 buah C mengikat 2 C lain. 1 C mengikat 2 C lainnya, atau atom C mengikat 2 atom C lainnya. Lihat, C ini mengikat 2 buah atom C lainnya. Ke sini 1, ke sini 1. C yang ini berarti ini adalah C primer. Kalau ini tadi kan C primer, ini C sekunder. C sekunder dia, bahwa diikatnya 2 buah atom C lainnya. Kalau C tersier, kalau C tersier, C itu mengikat 3 buah atom C lainnya. Berarti 1 buah C ini mengikat 3 buah C. 1 2 3. Jadi C yang ini disebut dengan C tersier. Kalau C kuartener, C itu mengikat 4 buah C lainnya. Itu dia C
C ke atas, ke bawah, ke kanan, dan ke kiri. Itu dia jenis-jenis ikatan dari atom karbon. Jenis posisinya, posisi C primer, C sekunder, C tersier, dan C kuartener. Bisa caranya, kalau primer lihat aja yang CH3-nya dalam ikatan. Kalau ada CH3 dalam ikatan berarti itu adalah C primer. Kalau ada ikatan, kalau ada C2, nah ya, ini kalau untuk sekunder, kalau ada CH2 dalam ikatan dalam rantai karbon itu CH2 berarti itu adalah C sekunder. Kalau C tersier, kalau ada CH saja itu adalah C tersier. Kalau C kuartener, C aja, dia tidak memiliki H. Jadi kalau C saja kayak gini itu adalah C kuartener. Oke, paham adik-adik? Nah, untuk kali ini kakak cukupkan sampai kekhasan atom karbon. Besok kita masuk pada ikatan karbon yang pertama, yaitu adalah alkana. Nanti kita belajar tata namanya, sifatnya, sifat kimia dan sifat fisika, serta manfaatnya. Oke adik semuanya, kakak akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.